Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangdani, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, kelas MJ 219. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua produk dan jasa keuangan yang sangat populer dan banyak digunakan masyarakat saat ini, yaitu mobile banking dan e-wallet. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk dan jasa keuangannya dari kegunaan, manfaat, dan lain-lain dari mobile banking dan e-wallet. Nah, produk dan jasa keuangan yang pertama akan saya bahas itu adalah mobile banking. Apa sih itu mobile banking? Nah, teman-teman, mobile banking atau m-banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan melalui aplikasi yang diinstal pada smartphone. Layanan ini dikembangkan oleh bank untuk memberikan kemudahan kepada nasabah sehingga tidak perlu datang lagi ke kantor cabang ataupun ATM setiap ingin melakukan transaksi. Saat ini, hampir di seluruh bank yang ada di Indonesia telah memiliki aplikasi mobile banking seperti Brimo dari Bank Rakyat Indonesia, Livin by Mandiri, dan BCA dari Bank Sentral Asia. Dengan adanya mobile banking, memudahkan aktivitas perbankan menjadi lebih cepat dan mudah serta efisien terhadap waktu. Nah, apa sih kegunaan dari mobile banking ini? Kegunaan dari mobile banking ini, pertama, transfer dana. Nasabah dapat mengirim uang ke rekening lain, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda, kapan saja selama 24 jam. Nah, kegunaan yang kedua, cek saldo dan mutasi rekening. Nasabah dapat mengetahui jumlah saldo yang dimiliki serta melihat riwayat transaksi. Ketiga, pembayaran tagihan. Melalui mobile banking, pengguna dapat membayar berbagai tagihan seperti listrik dan lain-lain. Keempat, pembelian produk digital. Nasabah dapat membeli pulsa, paket data, internet, token listrik, dan voucher game. Nah, kegunaan yang kelima itu adalah pembayaran menggunakan kris. Di era digital ini, banyak pedagang UMKM yang menyediakan pembayaran kris yang memudahkan kita agar kita tidak perlu lagi membawa uang tunai. Nah, yang keenam, pembukaan rekening online. Beberapa bank menyediakan fasilitas pembukaan rekening hanya melalui aplikasi tanpa datang ke kantor cabang. Sangat mudah kan, teman-teman? Nah, terus kita lanjut yaitu manfaat mobile banking. Nah, apa sih itu manfaat mobile banking? Manfaat mobile banking itu ada beberapa loh. Yang pertama, menghemat waktu. Nasabah tidak perlu lagi datang ke bank atau ATM hanya untuk melakukan transaksi sederhana. Terus yang kedua, manfaatnya nih, praktis dan fleksibel. Semua transaksi dapat dilakukan kapanpun dan di mana saja selama terdapat koneksi internet. Nah, yang ketiga, efisiensi biaya. Biaya transportasi menuju bank dapat dikurangi karena transaksi dilakukan secara online. Kita nggak perlu lagi tuh ke kantor cabang. Tuh. Nah, yang keempat, keamanan terjamin lebih baik. Mobile banking ini telah dilengkapi berbagai sistem keamanan seperti PIN, paspor, kode OTP, sidik jari, dan
face recognition. Nah, yang kelima itu mendukung cashless society, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai lagi, sehingga lebih aman dan modern. Nah, lanjut kelebihan dan kekurangan mobile banking. Ada beberapa sih kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, mudah digunakan, cepat dan praktis, dapat digunakan selama 24 jam, banyak fitur dalam aplikasinya, serta mengurangi antrean di bank. Kekurangan dari mobile banking, bergantung pada koneksi internet, resiko kejahatan penipu online, gangguan sistem, memerlukan smartphone, resiko salah transaksi, dan membutuhkan pemahaman teknologi. Lanjut, contoh penggunaan mobile banking dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu contoh dari diri sendiri ya. Ketika keluar berbelanja dimanapun dan kapanpun itu, saya jarang membawa uang cash karena setiap warung, kafe, dan usaha UMKM lainnya menyediakan kris yang memudahkan kita dalam memindai kode QR tanpa perlu pembayaran tunai. Pandangan tentang mobile banking. Menurut pandangan saya sendiri, mobile banking adalah inovasi perbankan yang sangat membantu masyarakat karena membuat transaksi menjadi lebih baik, mudah, cepat, dan efisien waktu yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Nah, produk atau jasa keuangan kekinian yang kedua itu adalah e-wallet. Apa sih itu e-wallet? E-wallet atau dompet digital adalah layanan keuangan elektronik yang digunakan untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan berbagai transaksi pembayaran melalui aplikasi smartphone. Contoh e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia adalah Dana, GoPay, dan ShopeePay. E-wallet jadi salah satu produk keuangan kekinian karena sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi cepat tanpa uang tunai. Kegunaan e-wallet. Nah, apa sih kegunaan e-wallet? Kegunaan e-wallet itu 1. Sebagai alat pembayaran digital yang dapat digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan tanpa menggunakan uang tunai untuk belanja di minimarket, pembelian makanan dan minuman, pembayaran di restoran, serta bayar parkir. Nah, kegunaan yang kedua dari e-wallet itu membayar dengan kris. Penggunaan cukup memindai kode kris menggunakan aplikasi e-wallet dalam melakukan pembayaran dengan cepat dan praktis. Nah, yang ketiga, belanja online. E-wallet dapat digunakan sebagai metode pembayaran di berbagai marketplace. 4. Membeli pulsa dan paket data. Pengguna dapat membeli pulsa telepon, paket listrik, dan token listrik melalui aplikasi e-wallet. Nah, kegunaan yang kelima, membayar tagihan. Dapat digunakan untuk bayar berbagai tagihan listrik, air, TV kabel, dan BPJS. Yang keenam, membayar transportasi online. Layanan transportasi online, contoh ojek dan taksi online, dapat dibayar menggunakan e-wallet sehingga transaksi jadi lebih praktis. Yang ketujuh, mendapat promo dan cashback. E-wallet sering menawarkan promo dan diskon yang dapat membantu pengguna menghemat. Yang ke-8,
mencatat riwayat transaksi. Semua transaksi yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam aplikasi yang memudahkan pengguna memantau pengeluarannya. Manfaat e-wallet. Manfaat e-wallet 1. Mempermudah transaksi. Pembayaran hanya perlu memerlukan smartphone dan kode QR. 2. Mengurangi penggunaan uang. Masyarakat tidak perlu membawa banyak uang fisik. Nah, manfaat yang ketiga, transaksi lebih cepat. Pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik. Nah, yang keempat, banyak promo dan cashback. Pengguna sering mendapatkan diskon dari berbagai merchant. Nah, manfaat yang kelima, membantu mengelola pengeluaran. Riwayat transaksi tersimpan secara otomatis dalam aplikasi. Kelebihan dan kekurangan e-wallet. Kelebihan dari e-wallet adalah praktis. Kita tidak perlu lagi membawa uang tunai. Terus yang kedua, kelebihannya cepat. Pembayaran dapat dilakukan dengan kris. Yang ketiga, kelebihannya aman, dilengkapi dengan PIN dan sistem keamanan digital lainnya. Nah, yang keempat, banyak promo e-wallet itu di dalamnya banyak promo dan cashback. Yang kelima, mendukung ekonomi digital, mempermudah transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Terus, kekurangan dari e-wallet bergantung pada smartphone, tidak dapat digunakan jika ponsel mati, membutuhkan internet, resiko keamanan akun dapat disalahgunakan jika pengguna tidak menjaga kerahasiaan datanya. Mendorong perilaku konsumtif, promo yang banyak terkadang membuat pengguna berbelanja secara berlebihan. Terus, saldo terbatas. Jumlah saldo memiliki batas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, menurut pandangan saya sendiri, e-wallet itu inovasi yang sangat bermanfaat yang membuat transaksi jadi lebih mudah, praktis dan efisien terhadap waktu, serta modern. E-wallet juga sangat membantu masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital sekarang. Namun, perlu kita tetap harus bijak dalam mengelola keuangan agar tidak jadi konsumtif hanya karena tergoda pada promo dan diskon pada e-wallet. Di sini saya menarik kesimpulan, mobile banking dan e-wallet adalah layanan keuangan digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, serta aman. Mobile banking digunakan untuk mengakses berbagai layanan perbankan, contoh transfer uang, cek saldo, pembayaran tagihan, dan pengelolaan rekening. Dan di e-wallet ini lebih sering digunakan untuk pembayaran sehari-hari, contoh belanja online, bayar di toko, transportasi, dan pembelian makanan. Keduanya memiliki banyak manfaat untuk mengurangi penggunaan uang tunai, mempermudah transaksi kapan saja dan dimanapun. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap risiko penipuan. Kita perlu menjaga keamanan akun dengan lebih baik lagi. Terima kasih.